Karena semua orang yang ada di Indonesia bisa sakit kapan saja dan di mana saja. Bisa sakit waktu di sekolah, waktu kuliah, waktu jalan-jalan ke luar daerah, waktu bepergian dengan keluarga, waktu kita pindah pekerjaan, bisa sakit kapan saja. Oleh karena itu harus ada sistem jaminan yang bisa menjamin ketika dia sakit, ketika musibah sakit datang, ada sebuah sistem yang bisa menjamin dia mendapatkan pengobatan tanpa harus memperhatikan apakah ketika itu kita lagi punya uang atau tidak punya uang. Apakah yang menderita sakit itu warga negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia sejauh dia penduduk Indonesia. Apakah dia berasal dari Jawa, dari Sumatera, tidak pedulian. Itulah perlunya JKN. Ya, karena kalau tidak diwajibkan, rakyat itu tidak mungkin akan beli asuransi. Rakyat atau penduduk, baik dia yang berpendidikan rendah maupun yang berpendidikan tinggi, umumnya mempunyai pandangan jangka pendek. Kalau bahasa Inggrisnya bilang short-sighted. Kalau nanti sudah sakit, baru cari uang, cari jaminan, minta keringanan, tidak akan jalan. Ya, karena penyakit datangnya tidak pakai permisi. Nah, kalau dibiarkan beli, orang biasanya tidak beli asuransi kalau belum terasa sakit. Nah, ini masalah yang terbesar. Kalau diberikan pilihan kepada asuransi komersial, asuransi yang biasanya orang jualan asuransi, umumnya asuransi tidak akan menjual kepada mereka yang berkantong tipis. Yang miskin nggak mampu beli. Asuransi juga tidak menjual asuransi kesehatan, jaminan kesehatan kepada yang usianya tua. Kalau udah 65 tahun ke atas mau beli asuransi, resikonya tinggi. Sehingga tidak terjadi perlindungan kepada semua orang ketika orang sakit. Satu-satunya cara, dan ini konsisten di seluruh dunia, wajibkan. Wajibkan ketika kita sehat, ketika kita belum sakit, ketika kita masih bisa bekerja, mendapatkan uang, wajibkan mengiur, membayar iuran, sedia payung sebelum hujan. Ketika kita sakit, kita nggak perlu lagi mikir berapa biayanya, karena kita sudah bayar waktu kita sehat. Itu kira-kira. Ya, desentralisasi bagus untuk hal-hal yang sifatnya localized, yang sifatnya cuma di daerah situ. Misalnya untuk mengatur kepala puskesmas harus dokter atau boleh bukan dokter, itu kewenangan Pemda. Silahkan. Tapi kalau menjamin kesehatan tidak bisa diatur oleh Pemda. Karena orang DKI bisa saja sebulan ada di Jogja, sebulan kemudian ada di Sumatera Utara, dan penyakit yang tadi saya katakan nggak pernah minta izin datangnya, bisa datang kapan saja. Sehingga kalau diserahkan kepada daerah-daerah, akan menyusahkan rakyat daerah itu sendiri. Ketika rakyat harus bepergian, sekolah di luar kota, tidak akan bisa mendapat pelayanan kesehatan ketika datang sakit. Dan ini sudah diakui juga oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga pada waktu tahun 2005, Undang-Undang SJSN diuji materi, saya berargumen kuat sama Profesor Ali Gufron dari UGM yang menginginkan diserahkan ke daerah. Tetapi alhamdulillah Mahkamah Konstitusi mengatakan kalau diserahkan kepada daerah, maka ada daerah yang mampu yang bisa menjamin rakyatnya, ada yang tidak mampu yang tidak bisa menjamin rakyatnya. Kalaupun ada yang bisa menjamin, tidak ada jaminan bahwa jaminannya sama. Sehingga Mahkamah Konstitusi bilang kalau diserahkan kepada daerah, terjadi perbedaan jaminan antar penduduk di daerah itu dengan daerah lain, maka hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang menginginkan jaminan sosial untuk seluruh rakyat. Nah, itu alasannya. Sehingga tidak bagus kalau didaerahkan, karena rakyat di daerah sendiri akan menderita. Sementara kebijakan harusnya menguntungkan seluruh rakyat, seluruh penduduk, tidak hanya sebagian kecil orang.